Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk di video saya kali ini, saya akan kembali melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Saudaraku, kita sudah memasuki akhir dari Perang Jawa, akhir dari perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda yang akhir dari perjalanan perjuangan beliau dikarenakan atas siasat licik Belanda, beliau kemudian ditangkap dengan diajak berunding oleh Jenderal de Kock yang pada akhirnya setelah ditangkap beliau diasingkan ke Manado. Saudaraku, untuk berikutnya adalah pengasingan ke Manado dan ke Makassar. Jadi setelah ditangkap, kemudian Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado dan pada akhirnya beliau wafat di Makassar. Saudaraku, untuk di bagian yang kemarin, di bagian yang ke-35, untuk saat ini di bagian yang ke-36, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran Diponegoro diberangkatkan ke Manado dari Batavia dengan korvet Pollux milik Angkatan Laut Belanda untuk menjalani pengasingan. Dia berangkat pada 4 Mei dan tiba di Manado pada hari Sabtu 12 Juni tahun 1830. Korvet Pollux yang mengangkut Pangeran Diponegoro bersama rombongan dilengkapi dengan 28 meriam laut ringan yang cukup untuk mencegah serangan bajak laut Bugis atau perompak lainnya. Jadi Pangeran Diponegoro diberangkatkan dengan menggunakan kapal perang Angkatan Laut Belanda yang bernama korvet Pollux. Selama 3 tahun di Manado, yaitu 12 Juli tahun 1830 sampai 20 Juni tahun 1833, Pangeran tidak begitu berbahagia. Salah satunya karena udara yang sangat-sangat dingin, rata-rata 22 derajat Celcius. Selama di Manado inilah Pangeran Diponegoro menulis autobiografinya atau Babat Diponegoro. Naskah babat ini dengan tebal lebih dari 1000 halaman folio, bertuliskan aksara pegon dalam bentuk tembang mocopat. Terdiri dari 2439 bait yang terbagi menjadi 17 pupuh atau stansa seperti Sinom, Asmorondono, Pangkur, Mijil, Kinanti, Dandang Gulo, Durma, Girisa, Mas Kumambang, Megatru, Pucung, dan sebagainya. Tidak jauh dari Manado, yaitu di Tondano, Kiai Mojo, penasihat agama utama sang pangeran dari pesantren Mojo antara Boyolali dan Delanggu di Pajang, juga menjalani pengasingan. Jadi Kiai Mojo ini adalah berasal dari pesantren Mojo yang tepatnya di antara Kabupaten Boyolali dan Delanggu di Pajang. Namun kedua tokoh dalam Perang Jawa itu tidak pernah bertemu. Kendati Pangeran Diponegoro sangat ingin dipertemukan dan meminta residen mendatangkan istri Kiai Mojo, perempuan keturunan Bali Buleleng, dan para panglimanya yang ikut diasingkan. Sementara itu di Batavia, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch membayangkan ancaman pecahnya perang di Eropa dan menjadi sangat takut jika musuh yang tidak berprinsip, maksudnya adalah Inggris, mungkin akan berusaha memanfaatkan orang-orang yang berada dalam pengasingan di daerah jajahan luar Jawa demi tujuan politik. Secara khusus dia risau bahwa Pangeran Diponegoro mungkin saja menggunakan
kesempatan pecahnya perang di Eropa untuk melarikan diri dan kembali ke Jawa untuk memimpin perlawanan baru. Bagi Van den Bosch, pengasingan Pangeran Diponegoro di Manado yang terlalu dekat dengan jalur-jalur pelayaran bisa saja membuat Angkatan Laut Inggris kembali muncul sewaktu-waktu, mengulangi operasi-operasi amfibi mereka pada tahun 1795, 1797, dan 1806 sampai 1810. Van den Bosch semula ingin mengirim Pangeran Diponegoro ke salah satu daerah di Minahasa, tetapi gagasan itu tidak didukung oleh mantan residen Manado, yaitu Daniel Francois Willem Pietermaat, yang menjabat antara tahun 1827 sampai 1831, yang memang dikirim khusus oleh Van den Bosch kembali ke Manado untuk mengurus pemindahan Pangeran Diponegoro pada bulan Juni sampai Juli tahun 1833. Van den Bosch akhirnya memutuskan untuk memindahkan Pangeran Diponegoro ke benteng Rotterdam di Makassar pada bulan Juni tahun 1833. Setelah permohonannya untuk memindahkan pangeran ke salah satu benteng kerajaan di negeri Belanda seperti Loevestein atau Woerden ditolak mentah-mentah oleh Raja Willem I, akhirnya dipilihlah Makassar karena mempunyai benteng yang paling kukuh, yaitu benteng Rotterdam. Jadi Van den Bosch ini mengusulkan agar supaya Pangeran Diponegoro ini dipindahkan ke negeri Belanda, tapi ditolak oleh Raja Willem I. Ini saking takutnya Van den Bosch terhadap Pangeran Diponegoro, kekhawatiran yang luar biasa. Jikalau Pangeran Diponegoro bisa lolos dan melarikan diri lagi ke Pulau Jawa, yang pada akhirnya mengadakan perlawanan baru lagi. Nah, setelah 3 tahun berada di Manado, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar. Pada 11 Juli tahun 1833, dia tiba di Makassar dengan kapal sekunar Angkatan Laut Belanda bernama Circe. Perjalanan dari Manado ke Makassar dilakukan secara rahasia. Para pejabat Belanda di Manado bahkan tidak tahu kemana kapal Angkatan Laut itu menuju. Pangeran Diponegoro bersama keluarga dan pengikutnya ditahan di benteng Rotterdam yang kukuh. Penjagaan dilakukan dengan sangat ketat dan pangeran tidak diperbolehkan berada di luar tembok benteng. Tidak ada yang boleh mengunjungi pangeran tanpa izin tertulis dari gubernur. Saudaraku yang berbahagia, itulah perjalanan pengasingan Pangeran Diponegoro dari Jawa ke Sulawesi ke Manado, yang kemudian dilanjutkan dipindahkan lagi ke Makassar. Saudaraku, luar biasa perjuangan dari para pendahulu kita, para sesepuh kita, para pahlawan kita, yang sebenarnya beliau-beliau hanya ingin memperjuangkan nasib dari generasi penerus, ya kita ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa menghargai jasa-jasanya. Salah satunya adalah marilah kita berusaha untuk senantiasa berbuat kebaikan. Saudaraku, itulah sedikit apa yang dapat saya bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada panjenengan semua. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.